Ini adalah wadah yang dapat digarap sebagai sumber informasi alternatif sekaligus gratis bagi masyarakat Indonesia. Dengan menyediakan konten-konten informatif, kita telah ikut andil menjadikan internet sebagai tools yang bermanfaat. Oke, selamat datang di podcast Ngotak. Oke, sekarang gue nggak lagi sama Raka nih, lagi sendiri aja. Tapi sekarang gue ditemenin sama teman gue. Halo. Oh, Oke. masuk tuh. Oke. Masuk. Oke. Baik. Lu baru pertama kali nyoba lagi nih pakai fitur ini? Iya, udah lama banget gak rekaman. Oke, siap. Oke. Pengen. By the way, perkenalan diri dulu dong supaya orang-orang tahu lu siapa. Oke, segimana nih perkenalannya? Nama lo. Nama aja ya. Iya, nama dulu. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Agni Nur Muhammad. Saya apa gue tuh nggak apa-apa ya pakai saya? Gue aja, santai aja. Yo, gue banget nih. Udah lama banget gak ngobrol sama orang. Ini apa? Self quarantine. Oke. Kapan terakhir kali ngomong sama orang? Terakhir kali 2019 ya gue, sebelum corona menyerang. Oke, by the way, Agni ini punya podcast gitu. Iya. Namanya apa? Jadi gue juga punya podcast, namanya Podcast Api Cahaya, ngebahas tentang seputar dunia ilmu kelautan, perikanan, sama ya menyinggung dikit soal lingkungan lah, yang khususnya di Indonesia. Kadang gue juga ngangkat topik yang ada lagi hangat-hangatnya di luar, cuma itu jarang banget, tapi kebanyakan yang di Indonesia. Gitu. Oke. By the way, dari namanya dulu, kenapa namanya Podcast Api Cahaya? Well, Api Cahaya sebenarnya nama gue sendiri. Oke, gue tahu sih sebenarnya. Tapi coba bisa dijelasin lagi gak? Oke, jadi kan nama panjang gue kan Agni Nur Muhammad. Nah, Agni itu banyak yang bilang sih Agni itu dewa api lah. Kalau di India itu. Iya, dewa api. Gue bener sih. Iya, karena menurut gue itu keren, jadi gue ambil aja namanya Agni. Padahal aslinya Agni itu ini singkatan dari orang tua gue, nama orang tua gue. Oh, Agus ternyata bukan itu ya? Iya, Agus sama Heni, Agni. Gitu. Cuma kebetulan ada artinya juga, ya udah ambil aja artinya yang dari negara api, dari negara India. Iya, berarti api terus nur kan? Nur, berarti cahaya ya. Api cahaya. Kayak gitu. Oke, mantep banget ya. Penuh filosofi nih namanya. Gokil. Iya dong. Nah, terus kenapa lu mutusin buat ngambil topiknya tentang kelautan, lingkungan tadi seperti yang lu bilang tadi? Pertama sih karena background gue sendiri kan dari kelautan, dari ilmu kelautan. Gue sarjana kuliah tentang ilmu kelautan. Jadi menurut gue. Lulus tahun berapa? Tahun kemarin 2019. Oh, 2019. Walaupun emang telat setahun gak apa-apa. Oke, lanjut. Terus karena menurut gue itu platform yang cukup baru karena gue mulai ini tahun 2018. Seingat gue sih tahun 2018, karena tadi baru ngecek juga. Gue baru install lagi Anchor tuh. Dan gue baru ngecek episode pertama gue tuh tahun 2018 ternyata. Buset, saking lamanya ya? Saking lamanya, lama banget. Jadi dari 2018, dan di situ juga podcast kayaknya 2018 masih belum terlalu hype kayak sekarang ya. Benar. Mulai hype itu di akhir tahun 2019 kalau nggak salah. Benar. Setuju, pas mulai ada Deddy Corbuzier, Raditya Dika, yang udah mulai yang kayak gitu, yang mainstream media, yang mainstream artis yang udah mulai bikin. Menurut gue hype-nya bakal kenceng banget gitu. Oke, makanya lu mutusin buat bikin podcast lu sendiri dengan topik yang lu kuasai lah ya gitu. Ya, kayak yang gue kuasai dulu kayak gitu. Dan gue juga pengen seenggaknya nge-share apa yang udah gue dapat, apa yang udah gue pelajari, terus dikasih lah ke orang-orang yang berminat tentang hal itu.
Dan alhamdulillah ada juga yang dengar. Gue nggak Ada terlalu aja. expect banyak kayak gitu. Oke, by the way di Anchor itu kan kita bisa lihat apa tuh namanya statistik ya, seberapa Iya, banyak jumlah seberapa banyak episode kita itu didengerin sama orang. Rata-rata lu nyentuh angka berapa? Soalnya kan ini rata-rata topik lu segmented kan, segmented segmented. banget. Iya. Kalau di kemarin ya, kalau misalnya sebelum gue udah lama banget nih nggak aktif lagi kayak tahun kemarin, 20 sampai 30 orang rata-rata ada deh yang denger. Oke, lumayan lah ya. Paling banyak. Lumayan. Paling banyak itu 40 sampai 50 deh, kayak 50-an lebih kayak ke atas. Oke, Yang waktu itu lumayan episode ya. Maksudnya topik yang segmented, kelautan, tuh yang orang mungkin nggak banyak interest juga. Jadi keren sih menurut gua. Lanjutin lah. Iya, ya nanti lah gue lanjut. Kayak gue juga udah mulai ada topik-topik yang pengen gue angkat lagi. Kayak kemarin kan di kelautan ada yang Natuna itu. Oke, benar. Yang paling baru tuh, yang paling hangat yang di Korea, yang Korea kan, yang ABK Indonesia, yang di ABK Indonesia yang dibuang ke laut itu sama kapal Cina itu loh. Iya, asik sih itu kalau misalkan diangkat, boleh. Nanti gue dengerin lah. Iya, lagi gue sun lah. Baik. Oke, episode kali ini tuh sebenarnya khusus dibuat ya, di record untuk acara yang bakal gua sama teman-teman gua buat. Ya, nama acaranya itu adalah YePro. Nah, jadi by the way, gua bikin macam educational project, jadi project edukasi gitu. Namanya Stemster Catch Pro. Nah, ini yang gue undang ke lu juga kan untuk ngisi nih. Nanti jadi di acara itu gue sama Agni bakal ngisi nih. Yoi. Bukan gegayaan sih sebenarnya, ini cuma salah satu keinginan kita untuk sharing ya. Nggak apa tuh. Menurut gue itu bagus loh inisiatif kayak gitu tuh. Karena kalau kita nggak mulai ya nggak bakal ada sebenarnya kita udah mulai dulu lah kayak gitu. Benar. Waktu itu juga gue udah bahas sih sama temen gue, sekalipun nanti yang daftar atau yang dengerin kita cuma 1 atau 2 orang, no problem gitu, tetap jalan aja. No problem. Yang penting udah mulai, terus kita yang bagian gue ini udah punya track recordnya gitu. Kan gue percaya banget nanti makin lama bisa semakin berkembang kalau gue mau belajar, kira-kira sih kayak gitu. Iya. Oke. Nah, apa nih? sorry. Enggak, maksudnya emang harus kayaknya yang kayak gini tuh kayak gue baru tahu satu ini doang tuh, kayak gitu. Dari yang gue lihat di sosial media, dari kegiatan kayak gini kan sekarang lagi booming ya tuh ya. Benar. Karena adanya COVID-19 ini yang memaksa kita untuk diam di rumah, terus semuanya pokoknya dipaksa serba digital. Jadi perkembangan zaman 4.0 ini, apa sih namanya? Perkembangan industri 4.0 ini secara nggak langsung tuh jadi dipercepat loh. Ya, benar. Jadi digital, dipaksa dipaksa dipercepat. Indeed, karena kalau nggak kayak gini kayaknya industri 4.0 nggak bakal secepat ini loh. Gitu. Karena Indonesia udah kelewatan, mereka ketinggalan. Iya. Dan dengan adanya ini semuanya kan, semua industri dari segala sektor, ekonomi, teknologi, edukasi, sekolah juga semuanya kan udah jadi pakai pertemuannya udah pakai Zoom, udah pakai Google Meet yang kayak gitu. Gue juga guru kan, jadi ngerasain banget nih perkembangannya, dipaksa banget gitu. Iya kan. Semuanya lah, orang dari yang paling muda, yang kita aja yang anak-anak muda yang seenggaknya megang teknologi lah secara langsung masih kadang keteteran, apalagi yang orang yang di atas, yang kita yang udah uzur, yang jarang banget lah megang teknologi, mau gak mau harus megang teknologi kayak gitu. Jadi adanya
project kayak gini yang mengharuskan kita untuk terjun ke dunia digital itu menurut gue bagus banget itu. Itu bener-bener ngebaca pasar banget. Oke, thank you. Moga bisa bertahan lah. Harapan gue sih harus dulu dong. itu bisa berkembang ya. Harus. Oke. Nah, tema kali ini yang nanti bakal diangkat di salah satu pertemuan itu adalah bagaimana cara menentukan topik untuk podcast kita sendiri gitu. Nah, by the way, acara itu sebenarnya khusus untuk orang-orang yang baru mulai. Jadi istilahnya ini basic gitu. Kan temanya ada 4 ya. Salah satunya ada podcast, kemudian 3 lagi itu ada apps development, kemudian ada writing short story dan fotografi. Nah, semuanya basic sebenarnya. Nah, sasarannya itu gue sih pengennya cuma ke arah anak SMP sama SMA. Karena khawatirnya kalau sudah merambah ke ranah umum, takutnya kan ekspektasi orang udah beda ya. Gitu kayak misalkan gue pengennya yang profesional gitu, kenapa ini yang ngisi nggak yang baru mulai gitu ya. Nah takutnya gitu, jadi pengennya sih nyasar yang orang yang memang mau baru mulai aja. Oke. Nah, berarti kan perlu banget nih untuk nentuin topik buat podcastnya. Betul. Ya kalau nanti cara bikin podcastnya mungkin udah banyak kali ya di internet, tapi nanti di acara itu pun ada sih. Nah, tapi sekarang kita mau bahas tentang gimana cara menentukan topik untuk podcast kita sendiri. Bagi yang baru mau mulai. Oke. Lu kira-kira lu ada tips nggak nih? Tips. Gini langsung tips ya. Jadi kalau langsung dibahas gimana caranya gitu kali ya. Jadi kan buat yang belum pernah dengar atau belum pernah nonton podcast, menurut gue itu udah nggak ini lagi ya, soalnya kayaknya semuanya udah tahu lah, udah menyentuh apa namanya podcast, udah pernah nonton, udah pernah dengerin lah dimanapun. Di YouTube udah ada, di Spotify udah ada, di Anchor mungkin, atau di SoundCloud juga udah pasti udah pada dengar. Paling ramai sih di Spotify ya, gitu. Spotify, Spotify, karena mereka bahkan punya ini sendiri kan, tabnya sendiri kan dia. Benar. Dan di situ udah ramai sama podcast Indonesia juga. Kalau menurut gue sih tips yang pertama untuk memulai podcast, bener sih, lu harus tujuan lu bikin podcast tuh apa? Oke, benar. Karena yang bikin lu bertahan, yang bikin lu konsisten itu tujuan lu sendiri kayak gitu kan. Karena kita nggak pengen bikin podcast 1 episode 2 episode udah kelar kayak gitu. Banyak yang terjadi tuh kayak gitu tuh. Gue suka ngelihat kayak gitu kan. Ada yang bikin podcast teman-teman gue cuma 1-2 episode kelar, kayak gitu udah kelar. Pertama sih itu dulu, kuatin dulu tujuannya apa. Oke. Kan tujuan gue. Kalau lu apa kalau? Tujuan gue tuh yang paling kecil tuh pertama banget tuh. Sebenarnya yang pertama tuh pengen share tentang ilmu kelautan, dunia ilmu kelautan. Yang kedua tuh gue pengen belajar bahasa Inggris, Tur. Nah, basic podcast tuh pakai bahasa Inggris ya? Iya. Gue tuh sebenarnya kayak gitu. Gue harus gue salah satu kadang episode gue tuh pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Inggris. Gue tuh jadi perasa gue tuh kadang gue insecure sendiri nih kalau misalnya ngomong bahasa Inggris. Nah, platform ini ngelatih kepercayaan diri kita untuk ngomong seenak kita mau aja, ya kan? Karena kan kita kalau gue sendiri kan gue ini ya monolog. Monolog. Ya ngomong sendiri lah. Gue ngomong sendiri cuma pakai HP doang rekamnya, dan gue ngomong apa yang gue ada tulis, apa yang gue pelajari, apa yang gue tahu, terus gue pakai bahasa Inggris. Di situ sedikit banyak melatih gue untuk kesana lah, untuk ngelatih gue buat ngomong speaking gitu. Oke. By the way, tadi kan tujuan itu supaya kita bisa bertahan lah ya.
Jadi ketika kita udah agak kendor nih, terus kalau kita Iya. ingat tujuan kita bikin podcast itu apa, ya Itu pasti pengen kegerak lagi sih. pasti tergerak lagi dan bakal lanjut. By the way, lu udah sampai Iya. episode berapa nih podcast lo? Gue sebenarnya episode yang pertama banget gue bikin tuh di SoundCloud. Gue lupa itu kayaknya lebih awal banget, kayaknya 2018. Lu SoundCloud dulu mulai. Pertengahan. Gue SoundCloud dulu pertamanya. Sekitar ada 5 episode gue bikin di sana, terus udah bisa di blast tuh. Adanya Anchor tuh baru muncul. Anchor muncul, ternyata bisa di blast ke Spotify, ke Apple Podcast, ke banyak platform penyedia buat ngedengerin podcast. Iya. Dan di situ gue mulai pindah tuh, udah gue pindahin semuanya kayaknya. Kayaknya 2018 itu tuh. Terus kayaknya total ada sekitar 30-an deh. 30-an episode. Oke, berarti terbukti lah ya, maksudnya ketika kita punya tujuan, bakal membuat kita bisa bertahan lah gitu. Iya. Nah, itu juga karena tadi gue harus mau nggak mau pengen share tentang ilmu kelautan, gue mau nggak mau harus belajar kan. Jadi gue harus riset sendiri apa topik current issue yang ada di ilmu kelautan, terus ada hal baru apa aja sih yang jarang kita temuin, itu tuh secara sedikit banyak nambah wawasan kita kayak gitu loh. Iya. Itu sih kalau simple pengen tajam, memperkaya ilmu wawasan sendiri sih. Oke. Ya selain itu sharing juga lah ya ke orang-orang. Nah, di sini yang menarik nih untuk bisa tahu tujuan lu gimana supaya bisa memperdalam pemahaman lu. Berarti kan harus riset ya. Iya. Nah, itu yang penting banget ya. Banyak sih memang podcast yang mungkin lu dengerin itu nggak pakai riset sama sekali, ngobrol ngalur ngidul gitu. Ya, tapi tergantung tujuan lu ya, gitu. Kalau misalkan lu niatnya untuk sharing, berbagi informasi, ya mau nggak mau harus riset. Nah, gitu kira-kira. Harus. Karena kan lu pasti nggak mau kan dong. Ini kan dipublish ke sosial media, terus lu kelihatan ya salah satu ajang buat inilah, buat diri sendiri untuk merasa lebih keren daripada yang lain. Walaupun itu bukan tujuan utamanya. Benar. Ya, kayak itu cuma bonus aja lah ya. Bonus aja. Benar. Oke. Kayak gini juga jadi lumayan kayak gitu kan. Ada diajakin Bapak Patur untuk ikut proyek. Banget ini nggak rekaman. Oke. Nah, yang terpenting sih ini gue. Nih, waktu itu gue pernah dengerin podcastnya Magna Talks yang sama Uus. Iya sama Uus lah ya. Nah, di situ ada kutipan kalau misalkan kayak mereka melakukan itu ngobrol berdua ya untuk memuaskan diri mereka masing-masing, bukan untuk memuaskan pendengar atau penonton. Iya. Bener banget Tur. Karena apa ya? Lu ngobrol tanpa ditodong mic sama nggak pakai mic itu beda loh. Ya, grogi banget lah jelas ini gue juga sebenarnya mah. Itu kan kita ngobrol biasa kayak ngobrol apa aja lah ya. Tapi pas mic on kayak seolah-olah kita tuh harus berasa ada kamera juga di depan ya. Padahal nggak ada. Iya makanya. Itu loh salah satu. Oke. Walaupun kita nggak tatap-tatapan ini juga. Benar. Tapi kita ada pressure ya. Ya, gitu. Oke. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua apa nih menurut lo? Menurut gue sih kedua itu tipsnya apa ya? Nggak usah takut kalau misalnya yang dengerin dikit. Nah, oke. Tadi ya, lu kan rata-rata yang dengerin ada 20, yang paling banyak itu ada 50-an ya. 50-an. Fluktuatif lah. Dia nggak di atas terus enggak. Ada kadang yang podcast gue ada juga yang cuma 3. Ada yang cuma episode pertama di bawah 10. Berapa? Episode pertama tuh kayaknya berapa ya? Gue lupa. Ya adalah 20-an. Kayaknya rata-rata pendengar. Lumayan lah ya udah segitu mah.
Ntar. Halo? Tur? Oh, Ya, masih Masuk masuk, ya? masih masuk. tadi sampai mana? Oke. Gue lupa lagi. Episode pertama lu berapa? Pertama gue tuh cuma 25, 26 gue lupa sih itu. Cuma Oke. gue kaget Udah, waktu gue udah cukup lah. iya, makanya gue Perasaan lu gimana? anjing, buset banyak banget kata gue. Gue gak expect sebanyak itu loh, maksudnya kalau misalnya 25 orang yang denger nih di satu ruangan tuh lumayan banyak loh, kan kayak ngajar di depan kelas aja kan. Benar. Siswa gua 28 satu Nah. kelas. Jadi kayak dari satu kelas itu. Iya kan? Buat gue segitu, nomor segitu, angka segitu udah lumayan banget buat episode pertama kayak gitu. Terus ini gak sih, lu sama gak kayak gua? Jadi setiap saat gua pasti buka aplikasi Anchor, terus ketika ada tambahan listener, itu gua pasti seneng banget pasti, gitu. Pasti banget. Kayak siapa nih yang dengerin nih? Iya, kagak ada namanya. Iya, nggak ada namanya nih gue. Aduh. Padahal kan. Nah, terus uniknya di aplikasi Anchor ini ada juga asal negara. Iya. Dan itu enak banget. Nah, lu paling jauh dari mana? Gue terakhir. Kalau gue dari Korea Selatan. Dari Brazil tuh. Waduh gila. Neymar kayaknya yang dengerin. Saking gabutnya dia ya. Sekarang karena gak main bola jadi dengerin podcast Api Cahaya. Gokil. Oke. Baik itu ya, berarti jangan takut pendengarnya sedikit. Ya, karena dalam lanjut. Karena fokusnya itu bukan buat orang lain dulu loh. Fokus pertamanya buat lu dulu, diri lu sendiri, buat ngembangin diri lu sendiri. Kayak gitu. Benar. Dan kalau dalam ilmu content creator gitu, lu sebagai creator, pas pertama kali nyoba, pas pertama kali bikin, itu karya lu pasti jelek. Hancur. Itu udah pasti. Hancur banget. Ya nggak akan lihat kalau di YouTube. Nah kalau di Spotify podcast lu nggak akan banyak yang denger. Nggak mungkin tiba-tiba lu update langsung 1.000 yang denger. Itu nggak mungkin banget. Kecuali memang lu public figure. Tapi kan public figure juga udah lebih dulu melakukan progresnya. Bener. Nah, jadi sama aja sebenarnya. Gitu. Nah, jangan pernah takut nyoba. Oke, mantap itu yang kedua. Sip. Ada lagi nggak? Apa ya? Tips yang gue kayaknya itu doang deh pegangan gue selama bikin podcast. Iya deh kayaknya. Paling penting itu dua itu deh. Dua itu dulu. Kalau misalnya ada 3, kalian temuin aja sendiri. Oke. Baik. Nih gue coba searching nih dari dari web podcaster. Web podcaster. Oke. Nah, di sini ada tambahannya nih supaya lu bisa nentuin topik lu sendiri. Nah, setelah lu bikin nentuin topik lu apa, lu harus research. Benar. Nah, yang tadi ya yang sempat dibahas. Gitu. Jangan pernah apa yang lu sampein apalagi berkaitan dengan ilmu pengetahuan gitu, apalagi tentang isu-isu nih kayak podcastnya lu ya, tentang lingkungan, tentang kelautan, itu kan penting banget pakai informasi yang valid. Benar. Jadi kalau nggak valid ya jatuhnya kan hoax ya. Apalagi kan kita dari kaum terpelajar lah, karena kita kan semua karena gue kan mengenyam bangku universitas, di mana semua apa yang kita omongkan, apa yang kita bagi itu kan dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya nggak dipertanggungjawabkan kan bahaya juga kayak gitu kan, bisa dituntut lah atau bisa di apalah kayak gitu. Makanya apalagi ini konsumsi publik banget lah ya, kita udah nggak bisa ngelak kalau misalkan nggak ada restrictionnya. Di Spotify juga kayaknya gue nggak pakai yang ini deh, jadi semua bisa dengar. Apaan tuh? Jadi kan ada tuh yang apa namanya, gue lupa, ada yang nggak boleh pokoknya ada kata-kata kasarnya atau apalah kayak gitu. Jadi setahu gue sih semuanya bisa denger ya. Soalnya beberapa akun podcast itu dia bilang dulu kalau misalkan di apps-nya itu bakal kata-kata yang kasar. Dia bilang dulu sebelumnya. Iya kayak gitu.
Oke, sip. Nah, kemudian eh yang selanjutnya nih, yang menurut gua paling penting juga, Apa tuh? jangan mencoba untuk menjadi orang lain. Oh iya, benar banget. Nah, mungkin banyak ya dari kita yang mau mulai bikin podcast, kemudian motivasinya adalah karena lihat podcast-podcast yang udah lama. Benar. Yang paling pertama siapa sih? Bener nggak sih Adriano Colby yang paling pertama? Tahu gue sih ya Adriano Colby. Gue dengerinnya dari tahun 2000, dari Uh, lama banget. Ya, sempat dapat julukan juga kan Lama dia Bapak Podcaster Indonesia. Iya. Oke. Nah, banyak juga yang udah lama, Magna Talks, kemudian podcastnya Radit juga udah lama, kemudian apalagi yang lama-lama. Ini, kalau ya? misalnya lu tahu podcast Subjektif, Iqbal Haryadi kalau nggak salah, dia juga lama banget itu. Udah gak masuk chart ya sekarang? Udah gak masuk. Dia podcast Subjektif ada. Bagus tuh, dia udah lama banget. Dia di SoundCloud juga pertama. Pokoknya yang gue denger di SoundCloud 3 tuh Awal Minggu, Subjektif, sama Postinor. Oke, yang awal-awalnya dari SoundCloud dulu kali ya. Sebelum ada. Karena sekarang gue lihat sih udah nggak ada kayaknya ya. Mungkin masih ada, tapi nggak masuk chart kali. Apalagi kan kalau misalnya masih naruh di SoundCloud juga, sekarang SoundCloud bayar. Nah gitu ya. Dulu gratis ya? Dulu gratis. Cuma ada batasan lu upload berapa jam deh, berapa menit gitu. Kalau pengen unlimited harus subscribe gitu. Oh, oke. Baik. Nah, kan banyak ya pasti yang lu mau bikin itu terinspirasi dari orang-orang yang udah lama ya kayak gitu tadi podcast Awal Minggu dan lain-lain. Nah, mungkin sekarang yang lagi naik itu kan podcast Mas. Terus ada juga podcastnya Desta ya. Oh, yang podcastnya Desta ya. Sama ya dan lain-lain lah yang masuk di chart 10 besar dan lain-lain. Ini apa? Box to Box. Box to Box tuh ramai banget. Benar-benar. Apa sih yang horor-horor gitu tuh lu tau gak? Unfired Podcast itu punyanya Gofar juga. Gofar. Asik sih dengerin. Yang horor juga tuh ramai banget tuh. Horor-horor juga masih yang masuk sih. Dulu kan pasar Indonesia tuh emang horor sih. Benar. Nah, itu kan udah lama nih. Maksudnya udah ada. Nah, segmentasinya juga mereka udah bikin. Nah, untuk bisa bertahan, nggak mungkin dong lu pakai konsep yang sama. Nah, gitu. Jadi lu akan nggak dapat pasarnya kecuali memang lu bisa lu punya modal yang kuat banget lah gitu untuk ngalahin mereka. Nah, tapi kalau misalkan memang lu nggak mau, lu pengen sesuatu yang berbeda, ya jangan jadi orang lain. Iya benar. Gue tertarik banget sama kutipannya di spesialnya Panji. Yang mana tuh? Dia dapat kutipan itu dari buku atau dari mana? Gue lupa. Ya nanti mohon dikoreksi aja. Sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik. Itu juga gue pegang terus itu. Yang itu. Jadi walaupun lu sedikit lebih beda, gitu, ya itu lebih baik daripada lu sedikit lebih baik daripada orang lain, gitu. Kalau gue sih, ya kata-katanya. Iya bener kata-katanya kayak gitu. Kalau gue sih ini di buku yang gue baca, gue juga pernah bahas di podcast ini Jadi ada Blue Ocean sama Red Ocean. Kalau Blue Ocean tuh kayak pasar yang belum pernah dimasukin oleh siapapun. Kayak gitu. Walaupun nanti lama-kelamaan emang bakal jadi semuanya di Red Ocean. Itu Red Ocean tuh pasar yang udah banyak banget yang ngikutin ke situ. Jadi Blue Ocean di Red Ocean. Nah, tapi kita harus tetap nyari Blue Ocean. Yaitu pasar-pasar yang yang belum pernah dijamah. Misalnya kalau sekarang tuh dulu orang kan nganggapnya aplikasi Zoom tuh nggak terlalu dipakai lah. Mungkin orang yang Zoom aja dulu yang pendirinya bikin katanya buat biar dia bisa video call sama pacarnya. Nah sekarang simple itu dia bikin pengen kayak gitu doang. Tapi sekarang malah dipakai oleh hampir semua orang di dunia ini loh kayak gitu.
Dan Eh, lama-kelamaan itu sam- jadi red ocean tanda kutip itu tuh jadi semua orang pasarnya di situ semuanya. benar. Ditemuin aja terus kayak gitu. Walaupun emang lama-lama semuanya bakal mainstream. Aduh, bakal mainstream. Apa bahasanya? Bakal Benar. Nah, berkecimpung. nah segmentasinya si Api Cahaya di podcast Api Cahaya menurut gue udah masuk di apa namanya Blue Ocean ya. Jadi belum banyak banget itu. Ada sih sebenarnya tur gue ada. Jadi kayak kalau lo ikutin Instagramnya, sosial medianya apa ya? Kalau nggak salah West for Change, kayak yang berkaitan sama konservasi atau penanggulangan limbah itu tuh mereka ada salah satu yang Ah, bikin podcast dan itu juga cukup gede. ah, Gue lupa namanya apa ya? tapi nggak banyak lah Iya ya. nggak banyak karena segmented banget, apalagi kautan. Benar-benar. Nah kalau podcast gua nih yang podcast Hmm. ngotak ini kayaknya lebih umum nih. Tadinya, nih gue sempat apa ya berubah haluan sebenarnya. Ya tuh. Nah kenapa podcast ngotak? Tadinya itu ada singkatannya. Jadi ngotaknya itu ngomongin teknologi mutakhir. Harusnya ngomongin teknologi. Nah jadi tadinya tuh pengen ngomongin teknologi karena pengen segmenting gitu, pengen beda dari orang karena waktu itu gue sama temen gue nih si Raka itu sebetulnya memang rada-rada IT entusias gitulah, Geek gitu terutama ya? HP ya, Iya parah. terutama HP ya, ditandai dengan dulu kita sering kami sering baca-baca koran pulsa. Sama tuh gue juga denger gue juga baca tuh. Nah kayak gitu. Jadi terus sekarang pun pas gue nggak pengen nyari HP misalkan atau laptop, gue tetap lihat review-reviewnya di YouTube. Jadi nggak pernah ketinggalan. Walaupun gara-gara itu tadinya pengennya ini ke arah udahlah itu aja lah teknologi karena belum banyak juga. tapi di tengah jalan, aduh kok kayaknya gue kurang bersemangat ya. Akhirnya berubah haluan, akhirnya yang tadinya ngotak itu merupakan sebuah singkatan, jadinya yang ngotak secara harfiah aja. Iya, supaya bikin orang ngotak aja gitu. Tapi enak tuh menurut gue kalau misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya pasti umum, general sama segmented kan ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing, ya kan? Kalau general kan kita bisa kemana aja nih, kita mau episode hari ini mau apa, episode kedepannya mau apa. Benar-benar. Ya kan? Ini materi yang apa ya, yang selalu gue angkat itu ya sepengennya gue aja. Misalkan gue habis lihat tweet orang gitu, kayak bagus gue angkat nih. Ya udah langsung. Sih. Kalau lu kayak gimana? Lu pasti harus nyari dulu ya? Gue tetap harus nyari, cuma gue gue juga ngikutin sosial media tentang kautan kayak gitu. Cuma yang gue perhatiin nih jarang banget yang dari Indonesia kayak gitu. Walaupun padahal kan Indonesia gede banget kan lautnya, tapi iya benar. Susah banget lah kayak gitu. Ini aja kasus yang ABK ini aja kayak tenggelam aja gitu kan. Setelah ngangkat gara-gara videonya siapa namanya YouTuber dari Korea kan sih. Korea tapi ngomong itu medok gitu. Gue lupa namanya, malah gue sering nonton. Itu aja dari bukan orang Indonesia. Dia orang Indonesia bukan sih? Pernah tinggal di Indonesia. Tapi orang Korea. Orang Korea kalau nggak salah. Soalnya mukanya Korea banget. Iya kan kayak gitu. Maksudnya dari kita sendiri aja sedikit gitu. Benar. Apalagi setelah rame kayak gitu, ada info lain lagi, ya terutama tentang konspirasi kayaknya ya. Udah abis itu hilang tuh beritanya. Iya. Tutup semua sih kayaknya sama COVID kayaknya. Tapi itu tipikal berita Indonesia nggak sih? Setelah naik itu kan menggeparkan banget kan pemerintah Indonesia ya terutama ya. Itu tipikal berita. Kalau menurut gue tipikal berita yang viral deh. Maksudnya semua yang cepat naik bakal cepat turun juga. Gitu. Iya sih. Tapi
kalau nggak salah kasus itu justru malah lebih diurusinnya sama pemerintah Korea. Kurang lebih kayak gitu karena Benar nggak sih? terjadinya di pelabuhan Korea kan si Heeh. BK Indonesianya nggak di sana. Ya jadinya malah lebih diurusin sama mereka ya. Walaupun gue baru nemu kemarin Ya, mm, kayak sebuah grup gitu, company deh kayaknya, IOG, Indonesia Ocean Justice Initiative. Jadi isinya Oke. alumni-alumni Fakultas Hukum UI. Oh, Tapi oke. dia lebih ke ngurusin hukum-hukum yang berkaitan sama maritim gitu. Dan gue baca ada Oke. kertas posisinya, ada Indonesia tuh posisinya di mana, ngejelasin kayak gitu. Kayak ada itu. Itu juga baru nemu, baru banget. Sedangkan kan kasusnya udah lama turun. Ya itu. Itu harusnya yang diangkat sih. Seperti itu. Iya, iya. Oke. Benar sih. Nah, berarti simpulannya nih jauh banget ya. Iya, jadi Jauh banget. Oke. Ini nih salah satu tips juga ya. Kalau misalkan memang lu nggak mau ngomongnya ngalor ngidul, lu pakai skrip. harus seenggaknya ada poin-poinnya lah biar nggak. Bener. Ini pun sebenarnya udah pakai poin. Bener kan? Tapi tetap aja ya tipikal ngobrol, apalagi udah enak kalau ngobrolnya itu udah bakal kemana-mana. Bener. Lu ngomongin Liga Inggris gak nih? Itu makin melebar. Nah, mungkin nih tips terakhir kali ya. Nah, tips terakhir untuk bisa menentukan topik untuk podcast lu, itu ya terus belajar. Ya itu yang paling penting sih menurut gua. Cobain ya, dulu. Yang pertama belajar jelas untuk cari topiknya. Kemudian kalau udah ketemu topiknya, itu belajar untuk ngembangin topik itu. Setelah itu selesai pun sebenarnya nggak berhenti di situ kan. Dari mulai produksi podcastnya pun, lu harus selalu belajar. Bener. Kayak gue awal-awal masih ngasal banget tag podcast, kemudian udah langsung diedit. Editnya pun pakai Anchor doang, cuma ditambahin background musik, selesai. Nggak ada edit sama sekali. Nggak ada edit maksudnya yang di trim lah atau di apalah dipotong. Nggak sama sekali. Nah, tapi sekarang ya gue belajar, kayaknya nggak jangan kayak gitulah, harus lebih niat lagi. ada improvement lah dari episode kemarin ke episode yang baru. Terus juga dari mulai gambarnya itu pakai bukan gambar sih, cover, thumbnail ya, cover ini ya kan, cover episode lu ya. Cover episode yang tadinya itu aja satu gambar, akhirnya gue buat itu untuk setiap episode. Ya kayak lu juga kan. Gue pertama kali lihat di lu. Wah sumpah, kalau lihat gue dari pertama tuh hancur banget sih. Iya, lu gambar sendiri kan itu? Gambar sendiri. Aduh, gambarnya jelek. Gimana orang mau denger itu, udah mulai ganti. Ya, tapi pas lu mulai improve itu, terutama dari desain ya. Orang-orang kayaknya kayak gue deh bakal ngeliat, wah ini bakal keren sih kayaknya gitu. Karena tampilannya aja udah keren. Iya gak sih? Salah satu buat menarik listener lah, biar ngeklik dulu. Kalau tampilannya jelek, bukan jelek maksudnya ya, ini kasar banget. Tidak enak dipandang. Istilahnya nggak niat gitu. Tidak enak dipandang. Ya gimana orang mau dengerin? Ibaratkan kayak lu kalau ketemu orang lain lah, misalnya lu pengen ketemu orang baru, ya lu harus tampilin yang terbaik. Penampilan lu yang terbaik gitulah, supaya orang mau tertarik. Kalau misalkan memang lu biasa aja, cuek gitu, nggak ngurus diri sama sekali, penampilan lu gitu-gitu aja, ya orang mana mau tertarik, kira-kira kayak gitu kali ya? Iya, kayak gitu ya. Kayak sesimpel itu. Kalau kita misalnya pengen dilihat, kalau orang pengen enak lihat kita, ya kita juga harus mawas diri dulu lah. Ya. Benar. Setelah itu sih jelas, terus belajar sih, itu udah mutlak banget.
Oke, terakhir nih, lu ada ini enggak, nih kalau ini mungkin lebih tepat ya ke tips ya. Selain cara-cara tadi, mungkin lu ada nggak tips buat orang-orang yang baru mau mulai bikin podcast? Ya sebagai ahli ya, tapi sebagai orang Sebagai yang orang memang yang udah pernah bikin podcast. pertama sih kalau mau mulai ya, nggak usah terlalu musingin lu mau ngerekord pakai apa. Pertama, apa yang lu punya dulu aja. Kayak misalnya kayak punya HP udah pakai aja dulu. Coba dulu lu rekam, terus lu dengerin ulang suara lu tuh kayak gimana. Enak gak denger atau enggak. Terus ada bahasa yang menurut lu mulai melenceng kayak gitu. Di situ lu dengerin dulu gitu pertama. Benar. Nanti kalau misalnya kurang nih, ya udah tag ulang gitu. Dari situ pasti bakal belajar tuh. Bakal ada penambahan. Dari situ aja udah mulai ada penambahan. Terus kedua sih cover tuh yang kita bahas tadi. Cover tuh penting banget. Dari kalau misalnya gue bisa bandingin ya dari cover yang kemarin, yang pertama sama yang udah mulai ada, yang gue udah mulai meniat untuk layout ininya, itu tuh ada perkembangan jumlah listener. Iya, lumayan ya yang bisa ya belasan itu udah cukup lah. Misalnya dengan sedikit aja kita mau buat buka ngulik desain itu udah mulai bagus kayak gitu. Nah, kalau udah mulai terus ada lagi. Udah mulai seneng nih, kita udah mulai ini, cobalah mulai belajar soal apa namanya, buat ngedit audionya ya. Noise kita tuh harus sedikit banget, pokoknya suara kita harus lantang, terus lafal kita itu yang penting ya, suara kita sendiri pertama, terus pokoknya nanti terakhir-terakhirnya kita harus benar-benar ngebersihin dari suara kita tuh harus full bersih suara kita sendiri. Itu sih buat pentingnya buat ngebersihin audio file kita sendiri. Benar-benar. Apalagi ya? Itu berarti itu dari konteksnya ya, tips produksi ya, produksi. Iya benar. Ya. Itu sih. Karena tadi yang pertama itu aja ya berarti. Mulai podcast topiknya. Sekarang buat produksinya deh gue kasih. Ya gitu. Oke. Mungkin kalau misalkan level advance-nya bisa pertemuan-pertemuan nanti kali ya. Boleh, iyalah. Makanya ikut. Oke, sambil kita terus belajar, terus juga nanti bisalah kita sharing-sharing ke pendengar semua gitu. Iya. Kali aja ada improvement dari kita yang bisa kita share juga ke kalian. Benar, Tur. Oke, sip. Terakhir nih, sebelum ditutup, gue mau promosi sedikit. Ya, ini S3 marketing ya. Nah, di tanggal 26 sampai 29 Mei nanti project edukasi gua sama teman-teman gua namanya STEMstar Catch Pro mau bikin sebuah event ya, eventnya itu namanya YePro. Ya, YePro ini adalah sebuah tempat di mana kita bisa diskusi dan bikin project. Nah, projectnya ini untuk pertama dikhususkan untuk 4 bidang. Yang pertama podcast, yang sekarang lagi kita bahas. Yang kedua itu apps development, nanti bakal pakai aduh gue lupa namanya, Kodular. Di coding gitu tuh. Iya. Nah, ada teman gue yang jago coding, nah dia bakal share itu. Kemudian ada juga teman gue yang suka nulis, nah dia bakal share di topik writing short story. Kemudian ada teman gue juga yang fotografi entusias, ya dia bakal sharing tentang fotografi. Jadi ada 4 topik yang bakal di-share di situ. Nah, jenis pertemuannya ada 2 jenis. Yang pertama bisa lewat Google Meet, kemudian yang kedua pakai Telegram. Nah, di Telegram itu nanti kita bakal buat channel sama grup gitu kira-kira. Nah, khusus untuk materi diskusi kali ini, yang podcast maksudnya, nanti untuk penyampaiannya ada 3 kali. Yang pertama itu tentang what makes podcast cool. Nah, yang ini sih bakal Agni nih. Bahasa sendiri. Ditemenin sama gue. Nanti kayak ngobrol-ngobrol kayak gini aja. Siap. Nah,
Kemudian ada yang kedua, hari kedua tentang ini nih, determine topics for your own podcast. Jadi untuk menentukan topik. Nah, jadi rekaman podcast ini bakal gue share nanti di channel Telegram supaya orang-orang yang daftar bisa dengerin itu dan nanti kita diskusi di sana. Nah, yang terakhir tanggal 29 ada practical session. Jadi praktek di situ. Oh, udah praktek. Ya, praktek ala-ala aja lah gitu. Nanti kita buat macam video tutorial. Nanti yang daftar ya, teman-teman yang gabung di sana bisa bikin podcast, nanti kita bahas di situ. Nah, jadi acaranya kira-kira kayak gitu. Kita bisa diskusi, kita bisa bikin project sama-sama. Betul. Gitu kira-kira. Nah, jangan lupa kalau cara daftarnya gampang banget, tinggal regis aja di bit.ly/ypro by Stemster. Sekali lagi. Atau kalau misalkan lu mau lebih jelas, boleh kunjungin aja Instagram di @stemstercatchpro. Stemster gitu kira-kira. Iya, Stemster Catch Pro. Gitu. Oke, itu aja kali ya untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Itu nggak dikasih tahu. Thank you acaranya banget. Gratis, Tur. Apa? Nggak dikasih tahu aja. Oh iya, acaranya gratis. Ya, itu paling penting loh. Iya, di saat ada pelatihan install Windows 10 yang bayar 200 ribuan. Mancing. Ini ada tempat diskusi dan bikin project gratis. Kapan lagi? Dapat apa aja, Tur? Dapat sertifikat apa, Tur? Dapat sertifikat, betul. Yang kalau yang lebih kalau temen pasti jelas dapat ya lah. Terus ilmu juga pasti dapat. Nah, kalau misalkan yang bentuknya ada bentuknya, nanti ada sertifikat gitu kira-kira. Oke. Nah, acara ini juga sebagai promosi sebetulnya supaya orang-orang bisa kenal Stemster Catch Pro lebih dalam. Nanti kalau udah besar, ada rencana pengen bikin macam rumah project kali ya, gitu. Supaya orang-orang bisa jadi creator. Iya. Gitu kan, sekarang orang-orang udah dituntut untuk jadi creator kan, bukan cuma user. Betul. Kalau enggak ya jalan. Nah, betul. Itulah kira-kira. Oke, thank you banget Agni sudah nemenin di episode kali ini. Luar biasa banget. Mohon maaf bila ada salah kata. Ya, sama saya juga ya. Oke, sampai jumpa nanti Agni di Yepro tanggal 27. Sorry. Nah, tanggal 27. Semoga teman-teman yang dengerin juga bisa gabung ya, supaya bisa belajar sama-sama untuk bikin podcast dan lain sebagainya. Pokoknya makasih juga udah dengerin episode kali ini. Ya, gitu aja kali ya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Sama-sama. Oke, sudah. Thank you, Tur. Oke, thank you juga.